Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua hal yang sedikit berbeda. Yang pertama mengenai music business model atau model-model bisnis musik. Ini perlu kita bahas karena ini kaitan dengan persoalan inovasi, persoalan kewirausahaan. Kita pertama lihat customer value proposition, proposisi nilai pelanggan. Tujuannya adalah sebelum era internet, kita tahu musik itu dibawakan melalui piringan hitam bahkan sebelumnya, kemudian kaset, dan juga compact disc. Itu adalah perubahan-perubahan kondisi yang menyertai kehidupan umat manusia saat itu. Dan pada tahun 90-an itu diubah menjadi SACD ya, Super Audio Compact Disc, yang lebih banyak lagi memuat lagu dan sebagainya. Mungkin juga high definition DVD. DVD dengan definisi yang tinggi sehingga gambarnya lebih bagus lagi. Itu perubahan-perubahan yang terjadi di dunia musik dan tahun ini tentu saja lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita mengenal ada Napster di sini dan juga iPod yang mempopulerkan file MP3 waktu itu, yang bisa memainkan the audio buying public was viewing SECD versus HD DVD ya, yang bisa membandingkan antara di sini Super Audio Compact Disc dengan High Definition DVD itu. Kemudian juga kita mengenal waktu itu video-video yang diputar dalam PHS Betamax yang bisa menonton film dan sebagainya, tapi belum merupakan compact disc. Itu sebagai perbandingan perubahan yang terjadi kaset boleh dikatakan tapi dalam ukuran besar untuk kepentingan video. Di sini orang mengingat bahwa dengan membeli mesin itu menjadi lebih kurang dalam hal ini jika standar yang lainnya dominan, sehingga membuat software, kemudian cadangan, dan agak sulit dia penjualannya kembali karena memang sudah tidak digunakan lagi di dunia permusikan. Jadi perubahan-perubahan. Kemudian juga kita melihat profit formula di sini. Disebutkan bahwa ada label 10 million seller dibanding dengan 1 million unit milestone, bahwa industri itu menjadi sesuatu yang pertama yang terjual dalam album. Yang terjual dalam album lagu-lagu maksudnya. Yang sebelumnya kalau kaset atau piringan hitam bisa memuat dalam jumlah lagu yang sedikit, karena memorinya juga hanya sedikit, maka makin ke sini makin besar saja. Apalagi dengan dunia saat ini, kita memiliki USB yang bisa memuat ratusan lagu. Besar USB-nya makin besar juga lagu yang bisa dimuat untuk sekali putar beberapa jam. Kemudian di sini juga tentu dirumuskan mengenai profit formula. Artinya rumusan mengenai keuntungan juga sudah diceritakan dan harus diperoleh keuntungan dari penjualan musik tadi. Tentu di sini dengan memperhitungkan bajakan dan sebagainya, hak cipta dan sebagainya, tentu harus terkait dengan sejumlah undang-undang yang berlaku di masyarakat mengenai hak cipta, mengenai pembajakan, sehingga tidak boleh ada yang melakukan pembajakan dan tidak boleh ada yang meniru tanpa ada izin, tanpa memberikan royalti dan sebagainya. Maka itu adalah termasuk hitungan yang perlu diperhatikan juga. Kemudian di sini kita juga mengenal key resources. Key resources artinya sumber-sumber daya kunci yang perlu diperhatikan pada industri musik. Salah satu yang perlu diperhatikan itu adalah persoalan label. Itu juga merupakan hal yang mesti diperhatikan karena tentu saja itu yang akan nanti memberikan harga, memberikan sumber daya, sehingga musik tadi itu berharga, masih asli dan sebagainya.
telah melalui proses-proses yang benar dan seterusnya, dan bukan bajakan dan seterusnya. Sehingga itu bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Demikian juga artis dan fungsi pelaporannya juga. Itu adalah sesuatu yang sangat esensial, perlu menjadi perhatian para pelaku industri musik. Proses-proses kunci yang perlu diperhatikan tentu saja di sini adalah terkait dengan prototipe informasi yang baik untuk disajikan oleh musik tersebut, sehingga hanya cara-cara tertentu saja yang bisa disajikan, sehingga musik itu menjadi sesuatu yang bisa disenangi oleh masyarakat, yang bisa disajikan seperti juga kalau kita jualan buku, video, bioskop, dan sebagainya, yang akan memberikan pengalaman yang baik dari keberadaan musik tersebut. Secara statistik, tinjauan, dan tentu saja perkataan dari mulut ke mulut itu juga sesuatu yang cukup efektif dalam mempersoalkan, dalam menjual sisi dari musik. Dan jadi kemudian juga terjadi perubahan-perubahan di dalam format di CD-nya. Seperti tadi diketahui, makin ke sini makin banyak saja muatan dari format menyimpan data tersebut, tidak sekedar 5-6 lagu lagi, tetapi makin banyak karena format data yang disajikan di dalam penyimpanan data tersebut makin efektif saja dengan berbagai macam cara, sehingga makin banyak yang bisa dimuat. Kemudian kita mengenal di sini ada disrupsi terhadap model bisnis sebelum Nasdaq di sini. Seperti kita ketahui, pembajakan sesuatu yang menjadi isu. Pada tahun 2001 misalnya, sekitar a quarter of CD terjual di seluruh dunia, yang itu tentu saja dicurigai di dalamnya ada sesuatu yang tidak benar. Ya. Dan juga pada tahun 90-an, sebelum tahun 2000-an, tentu saja itu sudah sesuatu yang perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi pencurian terhadap hak atas kekayaan intelektual. Demikian juga Duslar Format Retailer memberikan hal atau di sini pergeseran sebuah institusi, suatu industri untuk mencapai top 400 atau top 100 dengan makin banyak data yang disajikan. Beberapa faktor lain juga atau faktor lain juga membawa pada kekurangan dari di sini disebut dengan a fresh new act, menjual terhadap konsumer, menjual ulang konsumer kepada musik yang sama bisa dilakukan. Artinya terjadi daur ulang. Sesuatu yang kalau lagu-lagu itu memberikan kenangan yang baik bagi para pendengarnya, tentu saja suka didaur ulang. Bisa dilakukan oleh para produser dalam ini. Hingga lagu-lagu lama bisa dijual ulang dan seterusnya. Demikian juga di sini, radio was consolidating. Radio juga tentu mempunyai peranan karena untuk menyebarkan musik tersebut itu awal-awalnya kita mengetahui melalui radio. Di samping juga ada alat-alat yang lain. Demikian juga kita kalau lihat di data di sini, di gambar di sini, mengenai pergeseran CD dan berapa total dolar yang dihasilkan dari industri musik, bisa dilihat di gambar di sini. Di sini shipment in million terjadi pergeseran dari CD, terjadi pertukaran antar penjual dan pembeli tentu saja, dan juga antar mereka. Kemudian di sini music dollar volume in USD. Ini adalah volume dolar di dalam bentuk industri musik. Mulai dari 0 sampai dengan 16 di sini dalam satuan billion. Satuan di sini sudah juta di sini. Ini kita lihat di sini seperti CD shipment itu digambarkan oleh grafik yang ini.
Sedangkan di value ship, total value ship-nya itu digambarkan oleh garis yang putus-putus. Dilihat dari gambar ini, tentu saja pergerakan untuk total dolar itu relatif lebih tinggi. Walaupun pada puncak tahun 99 ini juga tidak menghasilkan nilai yang lebih baik. Tetapi umumnya ini adalah lebih tinggi dibanding dengan total pergeseran atau pertukaran dari sini. Kita lihat di sini bahwa customer tentu saja resisted bundle pricing when they could emotionally identify the valuable asset in the bundle. Tentu saja bagi customer, bagi pelanggan lebih senang membeli bundle dan pengertian di situ kelengkapan seluruhnya sudah ada. Ada musiknya, ada video, dan sebagainya. Kalau itu digambarkan dalam bentuk film dan sebagainya, dalam satu CD lebih banyak, lebih baik lagi. Kemudian, having limited contact with the customer atau kekurangan kontak, hubungan dengan customer terhadap produknya, maka di situ juga label sesuatu yang diperlukan tentu saja bagi user, dan tentu juga user dalam sini adalah produser, karena nanti termasuk pajak dan sebagainya akan didasarkan pada hal-hal yang seperti tadi, labeling, ya. Kemudian melanjutkan untuk berpikir tentang musik, itu merupakan suatu produk dibanding dengan merupakan suatu inovasi. Nah, sebetulnya musik itu sendiri di dalamnya mengandung unsur-unsur inovasi. Jadi pergeseran. Pergeseran itu tidak mungkin tanpa ada inovasi. Dan inovasi itu adalah hasil kreativitas dari para pelaku industri musik. Baik di sini produsennya maupun para artis atau para pemain musik itu sendiri. Kemudian kita beralih ke cerita mengenai trust in organization. Dilihat dari perspektif Islam. Ya. Nah, artinya di sini kita akan bercerita Islam itu adalah agama yang tidak sekedar mengatur hubungan antara Tuhan dan makhluknya, tetapi juga di dalamnya mengatur antar makhluk. Itu yang harus perlu diketahui, atau istilah dalam agamanya, hablum minallah wa hablum minannas. Itulah agama yang kita kenal saat ini sebagai Islam. Nah, di sini disebutkan as an important mechanism for coordination, trust has truly become a major source. Jadi soal kepercayaan itu sesuatu yang demikian pusat, menjadi sesuatu yang center untuk hidup di dalam alam kompetisi untuk menjalankan bisnis di dunia ini. Kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial ataupun bisnis, maka soal kepercayaan itu adalah suatu hal yang diperlukan. Ini menurut penelitian Bradah dan Experts. Ya. Bagaimana dalam Islam? Tentu saja Islam itu sudah jauh-jauh hari sudah berkaitan dengan hal itu. Bahkan kita tahu salah satu sifat Rasulullah SAW itu adalah siddiq, artinya kejujuran. Dan kita tahu dalam sejarah hidup beliau, beliau itu juga seorang pedagang. Beliau itu dipercaya oleh Siti Khadijah yang nanti menjadi istrinya karena kejujuran itu, sehingga akhirnya menjadi pedagang besar, bisa dipercaya oleh rekanan dan juga yang lain-lainnya. Nah, dalam hal ini tentu persoalan kejujuran itu adalah nomor satu juga di dalam ajaran Islam, baik untuk kepentingan ibadah secara hamdulillah maupun ibadah atau muamalah terkait dengan kepentingan habduminannas, dengan sesama manusia, bahkan dengan di luar manusia pun. Maka karena itu, trust itu based Islamic leadership model has been developed. Trust itu sesuatu yang menjadi ajaran kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin akan baik, akan bisa dipercaya oleh rakyatnya jika memiliki sifat amanah, jika memiliki sifat jujur, dan seterusnya. Ya, menjadi sesuatu yang bisa diikuti oleh rakyat. Nah, di sini kita akan menampilkan ada 4 level, T1, T2, sampai T4, yang
diidentifikasi bahwa pemimpin itu bisa mencapai sesuatu yang baik pada saat nanti para followernya juga ada 4 tipe juga, R1, R2, sampai R4. Nanti kita lihat ada grafiknya. Dan sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu background-nya. Islam juga tentu minta bahwa masalah kepercayaan, hubungan sosial antar manusia yang didasarkan pada saling percaya itu adalah sesuatu yang emas, sesuatu yang harus. Dan ini kita lihat juga di dunia barat, misalnya di Amerika Serikat, kalau transaksi di supermarket atau di mana saja, itu bayar-bayarannya itu sudah terbiasa menggunakan cek. Anda bayar misalnya di sana berapa dolar, katakanlah $10, cukup saja dengan cek. Apakah itu bisa dipercaya? Ya si penjual itu percaya saja. Padahal bisa saja ceknya itu kosong. Tapi kelihatannya kepercayaan ini sudah terbangun dengan baik sehingga orang yang katakanlah penjual, ya jelas dia harus sudah punya tabungan. Dia harus bisa mengeluarkan cek. Dan bank itu mesti setiap kita nabung mengeluarkan cek. Jadi tidak mungkin cek itu tanpa ada tabungan. Demikian juga penjual sudah yakin bahwa yang dia keluarkan itu ada tabungannya. Sehingga ceknya bukan cek bodong misalnya. Nah, hal seperti itu sudah terbangun dengan baik di kalangan masyarakat, katakanlah di Amerika Serikat, mestinya juga di kalangan kaum muslimin sudah begitu. Kalau kita transaksi menggunakan cek, yakin bahwa itu adalah benar ada barangnya, ada tabungannya, sehingga bisa dicairkan cek tersebut. Jangan sampai ceknya cek bodong misalnya. Hal-hal yang seperti itu yang perlu dibangun. Demikian juga bahwa Islam dalam kepemimpinannya itu tentu saja harus mengutamakan para pengikutnya. Dalam arti itu harus bisa dibangun kepercayaan itu pengikut bukan saat kampanye saja, tapi dipraktekkan baik saat kampanye maupun setelah jadi pemimpin. Demikian juga harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Keterpercayaan itu harus dibangun antar anggota masyarakat sebagai masyarakat Islam. Karena dasarnya itu sebagai Muslim. Muslim itu harus orang yang bisa dipercaya. Ini ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita lihat. Kita di sini agama, katakanlah Islam tadi. Tentu kita akan berkaitan dengan persoalan budaya, dan kita di sini bergaul tidak sekedar tadi hubungan antar manusia dengan Tuhan, tapi juga antar manusia. Itu yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa agama itu ya tentu saja harus menjadi pedoman bahwa bagaimana kita berhubungan sesama manusia supaya terjadi trust itu dibangun dalam hubungan apapun. Baik dalam budaya sehari-hari maupun dengan para pengikut kalau sebagai pemimpin ataupun dengan para pelanggan kalau kita punya pelanggan, dan juga kita harus jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur dalam berorganisasi dan seterusnya, sehingga dampaknya akan menjadikan pribadi seorang muslim itu adalah seorang pribadi yang memiliki integritas tinggi, punya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sifat-sifat yang baik lainnya. Mestinya itu yang dibangun. Kemudian tadi ditunjukkan ada T1, ada T2, ada T3, dan T4. Ini digambarkan dalam grafik di sini. Capabilities untuk sumbunya, dan kan di sini willingness-nya, kemauannya di sini. Di sini low, ini high, ini low, ini high. Ya. Nah, kemudian R1 itu unable but willing. Dia itu tidak bisa, tapi ada kemauan. Maka itu cocoknya dengan T1. Tidak bisa dipercaya dalam segalanya. Di sini kita lihat T1 itu adalah di wilayah ini. Kita lihat dari sisi capabilities memang rendah, tetapi willingness-nya tinggi, sebagaimana dijelaskan di sini. Unable but willing. Untuk tipe kepemimpinan ini not trustable at all, tidak bisa dipercaya. Kemudian kita lihat di R2 atau di sini unable and unwilling. R2 di sini yang memiliki
kapabilitas rendah, demikian juga willingness-nya rendah. Ini tidak bisa diapa-apakan nih. Dia tidak punya kemampuan dan kemauan juga tidak. Di sini trustable to a little extent. Ini ditandai bahwa masih lumayan ini. Masih lumayan bisa dipercaya setidaknya. Kapabilitasnya rendah walaupun tidak memiliki willingness atau willingness-nya rendah juga. Dan yang ketiganya able and willing. Nah, yang di sini T3 memiliki willingness-nya tinggi, demikian juga kapabilitasnya tinggi, dia bisa melakukan dan dia punya kemauan untuk berkembang. Ya. Kalau dia berhubungan dengan customer ataupun punya hubungan dengan para pengikut, itu mesti tipe 3 ini, able and willing. Maka dia trustable to very much extent, bisa dipercaya untuk menjalankan satu amanah. Yang keempat adalah able but unwilling. Nah, di sini memiliki kapabilitas tinggi, tetapi di sini willingness-nya rendah. Tentu saja ini bisa fully trustable, bisa juga dipercaya. Mending, gitu. Yang tidak mending itu adalah R1. Yang paling baik tentu di sini P3. Kemudian leader customer relationship, hubungan antara pimpinan dengan customer. Tentu saja para to leader trust on his follower, ajaran Islam juga, kepemimpinan Islam juga tentu membutuhkan mengembangkan dan memelihara trustworthy, hubungan saling percaya. Di dalam bisnis juga harus dibangun. Tentu saja kembali kepada kejujuran yang dibangun dari integritas diri. Dari mana integritas diri itu? Dari keimanan sebetulnya. Karena yakin Allah Maha Tahu. Kita tidak jujur, Allah Maha Tahu walaupun kita tidak melihat. Allah Maha Tahu sehingga seorang muslim itu akan terbangun dengan sendirinya, harusnya itu. Kemudian juga dari sisi materialistik, perspektif materialistik, itu adalah sesuatu yang impraktikal untuk katakan di sini put one's business at risk and to build business relationship 100%. Tentu di sini namanya bisnis pasti ada risiko. Namanya aktivitas pasti ada risiko. Dan tentu risiko itu harus ada pengendalian. Nah, di dalam hubungan antara manusia, katakanlah pimpinan dengan customer, pimpinan dengan kliennya, dengan para pengikut, dan seterusnya, bisa terjadi. Tidak akan selalu manis hubungan itu. Satu waktu akan terjadi hubungan yang tidak baik. Nah, tentu saja di sini tetap kedepankan bagaimanapun kejujuran itu bisa dipercayaan tentu dengan dasar keimanan. Kembali lagi. Keimanan itulah yang bersangkutan untuk tetap memelihara kepercayaan dalam hubungan apapun. Kemudian untuk kedepannya bagaimana? Nah, tentu saja di sini dunia bisnis akan berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang tradisional dari sisi etika Islam dan juga moral standar. Artinya tradisional di sini adalah sesuatu yang sudah ditanamkan jauh-jauh hari pada saat kita menjadi seorang muslim, sudah diajarkan. Wah, konsep dasar itu adalah iman kepada Allah. Iman itulah yang akan membangun kepercayaan, bisa trustworthy tadi antar sesama manusia dalam setiap situasi dan standar. Tentu itu yang perlu dipelihara, tidak saja masa kini, ke depan juga tetap harus digalakkan atau tentu harus diajarkan juga pada yang lain. Another possibility could be to examine the reciprocal trustworthy. Ya tentu saja saling kepercayaan itu harus dibangun antara follower dan customer dan tentu saja didasarkan pada Islamic point of view. Itu yang menjadi persoalan. Islamic point of view, dengan kata lain keimanan. Nah, bisa dikonklusikan di sini, disebutkan bahwa ideologi dasar di belakang kepemimpinan Islam itu adalah kepercayaan dari siapapun sebetulnya di sini. Sehingga itu juga yang bisa membangun kepemimpinan yang membedakan dengan yang lain. Kepercayaan itu harus dibangun karena sekali lagi Islam itu
bukan sekedar ngatur hubungan antar Tuhan dan manusia, tetapi antar manusia dengan makhluk lain juga harus dibangun. Nah, disinilah kita akan melihat kelengkapan Islam. Bukan, kalau kita mempelajari Islam, tentu saja bukan soal ibadah antar manusia dan Tuhan, tetapi akan ada ekonomi Islam juga. Kita sudah tahu dipelajari dan banyak bank-bank yang ada di dunia ini menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ada politik Islam juga, ada juga budaya Islam dan seterusnya. Karena memang Islam menyentuh ke segala aspek kehidupan. Bukan saja sekali lagi hanya aturan hubungan manusia dengan Tuhannya yang itu jelas dalam agama-agama lain lebih lebih banyak ke sana. Tapi Islam seimbang. Bagaimana supaya seimbang? Ya tentu harus baik, bahagia di dunia, dan juga kebahagiaan di dunia itu harus menjadi bekal untuk dibawa ke akhirat. Itu saya kira di sini kita persoalan trust-based relationship itu menjadi sesuatu yang cukup di sini suatu inti hal yang perlu dibangun dalam membangun hubungan sosial, hubungan bisnis, hubungan politis sekalipun dalam ajaran Islam. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.